Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Umul Azizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pada modul 4. Untuk rincian tugasnya, pada soal pertama, implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. 2. Untuk setiap tabel, isikan minimal 3 baris data. 3. Pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary key, gunakan Barrett relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah, ini untuk IRD-nya. Selanjutnya, yaitu terdapat 11 tabel entitas pada database peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Di antaranya jenis barang, lab, barang, dosen, kepala lab, UKM, aslab, kegiatan, peminjaman, pengembalian, dan item peminjaman. Langkah awal kita bisa menggunakan query untuk membuat database laboratorium, yaitu dengan create database laboratorium. Setelah itu kita bisa memblok ini dan kita execute, dan nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini, bahwa ini kita sudah berhasil membuat database laboratorium. Selanjutnya kita membuat tabel jenis barang. Nah, di sini kita membuat query create tabel, kemudian kita masukkan nama tabelnya yaitu jenis barang, kemudian kita buka kurung dan kita masukkan nama kolomnya yaitu jenis barang ID, kemudian tipe datanya small serial, primary key not null. Not null di sini artinya tidak boleh kosong dan harus diisi. Kemudian ada nama kolom nama jenis dengan tipe data varchar 50 dan not null unique. Selanjutnya yaitu nama kolom keterangan dan tipe datanya teks. Kemudian kita tutup kurung dan kita execute perintah ini. Kemudian untuk menampilkan data output seperti ini, kita bisa menggunakan query select from jenis barang. Nanti akan ditampilkan data output seperti ini. Selanjutnya yaitu membuat tabel lab. Caranya sama, create tabel lab, kita masukkan nama-nama kolomnya, yaitu lab ID, diikuti dengan tipe datanya, dan kemudian di sini juga ada nama kolom nama dan deskripsi. Selanjutnya membuat tabel barang. Create tabel barang, kita masukkan nama-nama kolomnya, yaitu barang ID, nomor seri, dan deskripsi. Nah, karena barang itu mempunyai relationship dengan jenis barang dan lab, kita perlu memasukkan ID jenis barang dan ID lab pada tabel barang. Nah, caranya karena kita sudah membuat tabel barang yang sudah jadi di sini, kita menggunakan alter tabel barang untuk memasukkan kolom baru dengan nama ID jenis barang. Selanjutnya, kita alter tabel barang lagi, add constraint FK jenis barang, foreign key untuk kolom ID jenis barang yang sudah kita buat, itu reference dengan tabel jenis barang pada kolom jenis barang ID. Nah, begitu juga dengan ID lab, sama seperti saat kita menambahkan ID jenis barang. Selanjutnya membuat tabel dosen. Create tabel dosen, kita masukkan nama kolomnya, dosen ID, kemudian tipe datanya, kemudian juga NIP dan nama. Kemudian nanti akan ditampilkan data output seperti ini. Selanjutnya membuat tabel kepala lab. Create tabel kepala lab, kita masukkan nama-nama kolomnya, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Setelah itu, karena kepala lab punya relationship atau berkaitan dengan lab dan dosen, kita perlu memasukkan ID lab dan ID dosen dengan memanfaatkan alter tabel. Seperti ini, nanti akan menghasilkan output seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu membuat tabel UKM. Dengan create tabel UKM, buka kurung, kita masukkan nama kolomnya, UKM ID, kemudian tipe data serial, dan merupakan primary key, not null.
kemudian nama UKM dengan tipe data varchar, not null unique, dan keterangan dengan tipe data text. Nah, nanti setelah kita mengeksekut perintah ini, kita akan menghasilkan data output seperti ini, seperti pada gambar. Selanjutnya membuat tabel ASLab. Create tabel ASLab, kita masukkan nama-nama kolomnya, ASLab ID, NIM, nama, dan nomor HP. Setelah itu, untuk menambahkan kolom ID lab, kita bisa memanfaatkan alter tabel, add, kita tambahkan kolom baru ID lab, dan kemudian alter tabel lagi, add constraint untuk foreign key ID lab yang kita sudah buat tadi, itu reference dengan tabel lab pada kolom lab ID. Setelah itu membuat tabel kegiatan. Create tabel kegiatan, kita masukkan nama-nama kolomnya, kegiatan ID, nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Setelah itu kita tambahkan kolom ID UKM dengan menggunakan alter tabel seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lanjut, kita membuat tabel peminjaman. Create tabel peminjaman, kita masukkan nama kolomnya, peminjaman ID, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, kemudian tanggal keluar barang. Nah, ini diikuti dengan tipe-tipe datanya. Setelah itu, kita menambahkan kolom ID kegiatan dan ID ASLab dengan menggunakan alter tabel. Alter tabel peminjaman, kita tambahkan kolom ID kegiatan, integer not null. Kemudian alter tabel peminjaman, kita add constraint FK kegiatan foreign key ID kegiatan, itu reference dengan tabel kegiatan pada kolom kegiatan ID. Begitu juga dengan ID ASLab dan juga ID ASLab. Selanjutnya membuat tabel pengembalian. Create tabel pengembalian, kita masukkan nama kolomnya, pengembalian ID, dan tanggal pengembalian. Di mana tipe datanya date dan tidak boleh kosong. Dan di sini kita menambahkan kolom ID ASLab dengan menggunakan alter tabel pengembalian, add, tambahkan ID ASLab, integer not null, dan kemudian kita alter tabel lagi, add constraint, FK ASLab, foreign key untuk ID ASLab, reference dengan tabel ASLab pada kolom ASLab ID. Nah, selanjutnya kita membuat tabel item peminjaman. Maaf. Nah, untuk item peminjaman ini, pada soal nomor 3, kita diminta untuk menggunakan primary key dengan Barrett relationship, di mana untuk foreign key dari peminjaman dan barang itu dikombinasikan dan dijadikan primary key. Langkahnya kita membuat seperti tadi, create tabel item peminjaman, kita masukkan nama-nama kolomnya, yaitu nomor seri, kondisi barang saat keluar, dan kondisi barang saat kembali. Kemudian kita menggunakan alter tabel, karena ini tabelnya sudah jadi, dan kita ingin menambahkan kolom ID peminjaman, ID barang, dan ID pengembalian. Nah, kita gunakan alter tabel item peminjaman, add ID peminjaman integer not null, kemudian kita alter tabel peminjaman lagi, add constraint untuk FK peminjaman, foreign key, ID peminjaman, reference pada tabel peminjaman dengan kolom peminjaman ID. Begitu juga untuk ID barang dan ID pengembalian. Selanjutnya kita mengisi tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, kita mengisi tabel jenis barang. Untuk mengisi tabel, kita menggunakan query insert into, kita masukkan nama tabelnya, yaitu jenis barang. Kemudian dalam kurung kita masukkan nama kolomnya, yaitu nama jenis dan keterangan. Ini nama kolomnya. Setelah itu kita masukkan value-nya. Karena di sini value-nya berupa string, karena di sini kan karakter varying. Nah, string kita masukkan value-nya dengan tanda petik seperti ini. Nah, nanti
untuk menghasilkan output seperti ini, kita bisa menggunakan query select from jenis barang. Nah, nanti akan ditampilkan seperti pada gambar ini. Selanjutnya mengisi tabel lab. Caranya sama, insert into lab, kita masukkan nama kolomnya, nama dan deskripsi, kemudian kita masukkan value-value-nya. Selanjutnya mengisi tabel barang. Insert into barang, kita masukkan nama kolomnya, nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, dan ID lab. Kemudian kita masukkan value-nya. Nah, di sini kan ada value, ID jenis barang, dan ID lab. Karena ini angka dan integer, kita tidak perlu memasukkan tanda petik. Kita langsung saja masukkan angkanya. Selanjutnya mengisi tabel dosen. Insert into dosen, masukkan nama kolomnya, yaitu NIP dan nama, kemudian value-nya. Kita masukkan seperti ini, dan nanti akan dihasilkan data output seperti pada gambar. Selanjutnya mengisi tabel kepala lab. Insert into kepala lab, kita masukkan nama kolomnya, tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID lab, dan ID dosen. Nah, begitu juga selanjutnya kita masukkan value sesuai dengan urutan yang sudah sesuai pada kolom yang nama-nama kolom yang sudah kita masukkan. Nah, nanti akan ditampilkan data output seperti gambar seperti ini. Lanjut mengisi tabel UKM. Insert into UKM, kita masukkan nama kolomnya, yaitu nama UKM dan keterangan. Dan selanjutnya kita masukkan value-value-nya. Seperti ini, nanti hasilnya data output-nya seperti ini, di mana nama UKM-nya itu Laos dan keterangannya tentang pemrograman. Selanjutnya mengisi tabel ASLab. Insert into ASLab, kita masukkan nama kolomnya, yaitu NIM, nama, nomor HP, dan ID lab. Kemudian kita masukkan value-value-nya. Nanti akan ditampilkan data output sesuai pada gambar yang tertera di sini. Selanjutnya mengisi tabel kegiatan. Insert into kegiatan, kita masukkan nama kolomnya pada di sini dalam kurung, nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID UKM. Nah, setelah itu kita masukkan value-nya. Di mana nama kegiatannya itu Laos Arena, keterangannya ajang perlombaan berfokus pada CTF, dan tanggal mulainya tanggal 11 bulan 1 2021, tanggal selesainya tanggal 20 bulan 1 2021, dan ID UKM-nya kita masukkan 1. Begitu juga untuk value yang selanjutnya. Nanti akan dihasilkan output seperti ini. Selanjutnya mengisi tabel peminjaman. Insert into peminjaman, kita masukkan nama kolom, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ID kegiatan, dan ID ASLab. Dan selanjutnya masukkan value-value-nya seperti ini. Nanti hasilnya juga output-nya akan sama seperti pada gambar ini. Selanjutnya yaitu mengisi tabel pengembalian. Insert into pengembalian, kita masukkan nama kolomnya, tanggal pengembalian, dan ID ASLab. Kemudian kita masukkan value-value-nya. Dan yang terakhir, kita mengisi tabel item peminjaman. Nah, caranya sama. Insert into item peminjaman, kita masukkan nama kolomnya, diantaranya nomor seri, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, ID peminjaman, ID barang, dan ID pengembalian. Setelah itu kita masukkan value-nya seperti ini. Dan nanti kita bisa execute perintah ini, dan untuk menampilkan output-nya kita bisa select from item peminjaman. Nah, nanti akan tampil data output sesuai gambar ini. Sekian presentasi dari saya tentang penjelasan modul 4 praktikum sistem basis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.